Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, Shalom. selamat Shalom. Shalom Alehim. Selamat malam. Kita kembali berjumpa malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga rindu untuk mendengarkan bagian-bagian daripada firman Tuhan malam hari ini. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya di dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan dan pelindungannya selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah kasih karunia buat saya yang masih Tuhan berikan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga rindu untuk boleh diberkati malam hari ini dengan firman Tuhan malam ini. Nah Bapak Ibu, tadi saya ketika kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita dapat menikmati hadirat Tuhan, bukan? Luar biasa. Saya merasakannya begitu indah. Dan rasanya saya ingin lebih lama lagi berada di hadirat Tuhan. Tetapi malam hari ini saya masih ada yang harus saya sampaikan, yaitu pesan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-67. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui WhatsApp Discipleship, melalui link YouTube dan link Facebook yang sudah Pak share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian 67, dan malam hari ini masih saya beri tema hati yang menyembah, hati Daud, Heart of David. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti tahu dan kenal tokoh ini, bukan? Dan ceritanya pasti sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan. Amin, amin, amin. Ya, haleluya. Nah Bapak Ibu, satu kisah yang sangat familiar buat kita semua, yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, dan ini adalah pertempuran yang paling terkenal yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Dan ini bukanlah pertempuran antara dua pasukan, tetapi antara dua orang, dan ini adalah satu pertarungan, satu lawan satu, atau duel antara Daud dan Goliat. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah memberikan gambaran tentang kedua tokoh ini. Yang pertama Goliat, seorang Filistin yang tinggi besar dari Gat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan logam. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dari bahu sampai lutut, dia memakai baju zirah yang bersisik. Kemudian dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wow, sungguh mengesankan Bapak Ibu. Dan yang kedua dia adalah Daud. Nah Bapak Ibu, sekitar 15 mil dari tempat pertempuran antara pasukan Filistin dan pasukan Israel, di atas pegunungan Yudea, dari Efrata, dari sebuah desa kecil Bethlehem, seorang remaja bernama Daud sedang menjaga dan mengembalakan kambing domba ayah. Sebenarnya dia terlalu muda untuk ikut bertempur di dalam pasukan. Dan sebenarnya Daud hanya tahu sedikit mengenai apa yang sedang terjadi di antara orang Filistin dan orang Israel. Bahkan dia mungkin tidak pernah mendengar tentang Goliat. Yang Daud tahu hanyalah bahwa ketiga kakaknya sedang pergi bertempur bersama pasukan Saul. Tetapi karena Isai merasa khawatir tentang ketiga putranya, dan Isai pun tidak mungkin melakukan perjalanan melalui pegunungan untuk bertemu dengan putranya, karena sudah tua usianya. Akhirnya Isai menyuruh Daud untuk melihat keadaan dari kakak-kakaknya. Bapak Ibu, hari itu matahari terbit seperti biasanya.
baik buat Goliat maupun buat Daud. Seringkali seperti itulah kejadiannya di dalam hidup ini. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda khusus, tetapi kenyataannya adalah hari yang ke-41 dari tantangan Goliat akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya dan menjadi hari pertama bagi hidup kepahlawanan Daud. Bapak Ibu, inilah hidup. Tidak ada peringatan dan tidak ada tanda-tanda khusus. Setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bapak Ibu, satu kasih karunia buat kita kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tetapi Bapak Ibu, mari kita selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi. Di dalam segala kondisi, apapun. Terlebih lagi di saat-saat seperti ini. Di mana masalah, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, intimidasi, datang silih berganti. Bagaikan raksasa di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan selalu menuntun setiap langkah hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya di dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mencari dan menikmati kehadirannya. Ketika Bapak Ibu mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mencari dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi itu, hari itu, Daud meninggalkan kawanan dombanya. Dan ia melakukan persis yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Bapak Ibu, Daud datang ke medan pertempuran itu dengan satu tujuan yang sama sekali berbeda. Ayahnya Isai berpesan untuk supaya dia menemui kakak-kakaknya di medan pertempuran yang telah menjadi pasukan dari Raja Saul. Dengan membawa bertih gandum seeva dan 10 potong roti. Dan juga memberi makanan kepada pemimpin pasukan 1000 yang menjadi komandan pasukan kakaknya. Serta membawa kabar tentang ketiga kakaknya. Dan tentang peperangan antara orang Israel dan Filistin. Bapak Ibu, itulah pesan yang harus Daud sampaikan dan bawa pulang kepada ayahnya. Tetapi Bapak Ibu, setibanya di medan pertempuran itu, rupanya ada seorang Filistin yang bertubuh besar dan tinggi. Yang menantang orang Israel. Dan menghina mereka dan mencemooh barisan Allah yang hidup. Dan Daud mendengarnya sendiri. Penghinaan itu. Dan cemoohan itu. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 22 dan 23. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 22 dan 23 mengatakan, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga-penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Jadi Bapak Ibu, Daud mendengarnya sendiri. Penghinaan dan cemoohan itu Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadikan hati Daud bergejolak. Bapak Ibu, inilah manifestasi kehadiran Tuhan di dalam hidup Daud. Karena Daud memiliki hati yang selalu menyembah Tuhan. Maka hati Daud menjadi bergejolak ketika mendengar penghinaan dan cemoohan itu. Daud menjadi marah. Karena bagi Daud, tidak ada seorang pun yang boleh menghina dan mencemooh Allah Israel. Karena di dalam hati Daud, Tuhan adalah satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Yang layak untuk diagungkan dan dibesarkan. Karena Tuhanlah yang menjadi pusat dari hati Daud. Karena Tuhanlah yang menjadi tujuan dari semua pujian dan penyembahan. Sehingga hati Daud yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Daud yang memiliki hati yang menyembah.
ketika Daud mendengar penghinaan dan cemoohan terhadap Allah Israel, hati Daud menjadi terbakar dan segera ingin membungkam mulut dan membunuhnya. Bapak Ibu, kenapa Daud mau menerima tantangan dari Goliat ini? Apakah ini hari yang ke-41? Dan kalau tidak diterimanya, ia akan sangat melecehkan Tuhan dan umat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum membahasnya lebih jauh lagi, Bapak Ibu perhatikan. Daud sebelum menerima tantangan, Daud sudah dibuat patah semangat. Daud sudah dikecilkan hatinya. Yang pertama, ketika dia bertemu dengan kakaknya yang paling tua, Eliab. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 28 mengatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bapak Ibu, Eliab berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang? Dengan kata lain, engkau pulang saja. Pergilah dan kembalilah mengembalakan kambing domba di padang. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bapak Ibu, Daud datang ke medan pertempuran dan dikatakannya untuk melihat pertempuran. Nah Bapak Ibu, pada titik ini biasanya orang bisa menjadi marah dan kemungkinan terjadi konflik. Tetapi Daud mengabaikannya. Daud tahu siapa yang harus dilawan dan siapa yang harus diabaikan. Daud bisa memilihnya dengan bijaksana. Daud di-discourage oleh kakaknya. Daud dibuat batas semangatnya dan dikecilkan hatinya oleh kakaknya. Tetapi Daud tidak menghiraukannya. Yang kedua, yaitu ketika menghadap Saul. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ini dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-33. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-33 mengatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu, perkataan Saul pun mematahkan semangat dari Daud, mengecilkan hati Daud. Dan bukan hanya kakaknya dan Saul yang mengecilkan hati Daud, tetapi Goliat juga. Yang ketiga adalah Goliat. Dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44 di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 42 dan 4 sampai 44 mengatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangiku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Bapak Ibu, Goliat menghina Daud, mendiscourage Daud, dan berusaha membuat Daud menjadi patah semangat dan mengecilkan hati Daud, dan mencoba mematahkan semangat Daud. Bapak Ibu, tidak mudah untuk seseorang memiliki keyakinan yang teguh di dalam menghadapi satu masalah, satu persoalan, problem, dan pergumulan.
Ketika ada orang yang mengatakan, mana mungkin kamu melewati persoalan itu? Mustahil. Dan biasanya seseorang menjadi ciut hatinya. Dan akhirnya menyerah. Dan itulah yang selalu iblis propagandakan pada setiap orang. Terlebih lagi kepada orang-orang percaya. Orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Murid-murid Yesus. Iblis selalu mengatakan, mana mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Tapi tidak kepada Daud. Karena Daud memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Apa yang membuat Daud memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan? Karena Daud di hari-harinya selalu berada di hadirat Tuhan. Daud memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya di dalam hadirat Tuhan. Dan Daud memiliki hati yang selalu menyembah Tuhan. Itulah yang membuat Daud tidak gentar ketika menerima jawaban-jawaban yang mengecilkan hatinya. Ketika Daud menerima jawaban-jawaban yang membuatnya patah semangat. Karena Daud yakin Tuhan selalu besertanya. Nah Bapak Ibu, mengapa Daud mau menerima tantangan ini? Bapak Ibu, ada orang yang berpendapat Daud tergiur dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh Raja Saul. Dan Saul memang menawarkan hal itu. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 25b. Bahwa orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Bapak Ibu, satu-satunya yang tidak membayar pajak adalah raja. Dan ini adalah privilege dari raja. Satu kehormatan dari raja. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika Daud ditawari hadiah, motivasi Daud melenceng. Betulkah itu Bapak Ibu? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Saul menawarkan anaknya yang paling tua yang bernama Merab kepada Daud. Dan Daud bilang apa Bapak Ibu? Mari kita melihatnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 18. 1 Samuel pasal 18 ayat 18 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, 1 Samuel pasal 18 ayat 18. Ya mohon maaf, mungkin terlewat Pak Hens. Ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 18 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Bapak Ibu, Daud berkata, saya tahu saya ini siapa. Dan saya tidak layak menerima ini. Sebenarnya Daud menolak Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Daud mau menerima tantangan dari Goliat? Apa yang menjadi motivasi Daud ketika ia melawan Goliat? Bapak Ibu, Daud tahu bahwa yang dipertaruhkan di dalam pertempuran ini adalah kemuliaan Tuhan. Karena Goliat bukan saja menantang orang Israel, tetapi dia juga mencoba barisan Allah yang hidup. Sehingga peperangan antara orang Filistin yang diwakili oleh Goliat dan orang Israel yang diwakili oleh Daud adalah peperangan antara Allah Israel dengan Allahnya orang Filistin, yaitu dragon. Bapak Ibu, Daud sadar bahwa ini bukan physical konflik. Ini bukan konflik secara fisik antara dua tentara di sini. Tetapi ini adalah peperangan spiritual antara kebenaran dan ketidakbenaran. Antara iman dan percaya kuasa gelap. Antara Allah yang benar dan Allah yang hidup dengan berhala-berhala atau ilah-ilah lain yang mati daripada orang-orang Filistin. Dan ketika Daud melihat orang Filistin itu datang dengan pedang, datang dengan tombak, datang dengan lembing, Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan Tuhan semesta alamlah yang akan mengalahkan dan memundur engkau. Bapak Ibu, ketika Goliat mencemooh orang-orang Israel, mencemooh barisan Allah yang hidup, Daud tahu persis
kalau Goliat sedang mencemooh Tuhan semesta alam. Dan tahu persis menantang umat pilihan Tuhan sama hanya dengan menantang Tuhan. Dan ini yang ada di dalam pikiran Daud. Sehingga Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, luar biasa. Inilah yang dikatakan Daud. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu, Daud begitu yakin Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Karena Tuhan semesta alam yang akan menyertainya di dalam pertempuran ini. Wow, luar biasa. Inilah iman Daud kepada Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel. Inilah yang menjadikan Daud menerima tantangan ini. Kemudian Bapak Ibu, kenapa Daud menerima tantangan dari Goliat? Karena Daud memiliki hati yang mengasihi umat Tuhan. Ketika Daud mendengar dan melihat Goliat datang menantang orang Israel. Dan kalau sampai kalah, dan kalau tidak menerima tantangan ini, maka orang Israel akan menjadi hamba dari orang Filistin. Bapak Ibu, Daud memiliki hati yang begitu mengasihi umat Tuhan. Daud tidak rela kalau umat Tuhan ini bertekuk lutut dan harus memperhambakan dirinya kepada orang Filistin. Bapak Ibu, kita akan melihat Daud. Kita melihat Daud itu memiliki motivasi dalam dirinya. Mengasihi umat pilihan Tuhan. Nah, kenapa Raja Saul tidak lagi memiliki motivasi mengasihi umat pilihan Tuhan? Karena roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Dan Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan Samuel berkata, Tuhan sudah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, a man after his own heart. A man after God's own heart. Bapak Ibu, kalimat ini dikatakan kepada Daud. Daud ini berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, Daud ini memiliki hati yang mirip dengan hati Tuhan. Karena Daud mengasihi umat Tuhan. Bapak Ibu, ini akan kita kemudian renungkan selanjutnya. A man after his own heart. Bapak Ibu, ada 3 orang yang memiliki sertifikat yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Henokh. Dan yang ketiga adalah Daud. Jadi Bapak Ibu, selain Henokh di dalam perjanjian lama, tidak ada satu ayat pun yang ditulis kepada siapapun bahwa Tuhan begitu berkenan kepada dia. Daud itu memiliki hati yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga ketika hatinya Daud mirip dengan hati Tuhan, dia mengidentifikasikan dirinya juga dengan umat Tuhan. Daud begitu mengasihi umat Tuhan. Dan inilah yang membuat Daud menerima tantangan dari Goliat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat dia yakin dan percaya bahwa dia pasti sanggup mengalahkan Goliat? Bapak Ibu, ketika Saul mendiscourage Daud dan berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Apa yang dikatakan Daud, Bapak Ibu? Bagaimana Daud meyakinkan Saul untuk dapat melawan Goliat? Daud tidak memiliki pengalaman dalam berperang. Bapak Ibu, satu-satunya pengalaman yang Daud miliki adalah selalu berada di hadirat Tuhan. Daud selalu memiliki persoalan yang tidak putus-putusnya dengan hadirat Tuhan. Karena Daud selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, selalu menghargai hadirat Tuhan. Daud selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Daud punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan hatinya Daud.
Daud memiliki hati yang menyembah dan Tuhan. Itu pengalaman Daud bersama Tuhan. Dan Daud di salah-salah waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Daud mengembalakan kambing dombanya, Daud pun melindungi kambing dombanya. Daud melindungi peliharaannya. Dan dia mempertaruhkannya dengan nyawanya. Dan inilah yang dikatakan Daud kepada Saul. Mari Bapak Ibu kita akan lihatnya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Kitab 1 Samuel pasal 34 sampai 37 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencomong barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit arti menghajar di sini. Apa yang dimaksud dengan menghajar singa dan beruang ini Bapak Ibu? Apakah bertarung satu lawan satu dengan singa dan beruang? Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Singa itu beratnya antara 140 kilo sampai 160 kilo. Dan beruang itu beratnya kira-kira 360 kilo. Dan dikatakan ketika singa dan beruang itu memakan dombanya, lalu Daud menghajarnya. Bagaimana cara dia menghajar singa dan beruang ini Bapak Ibu? Dengan apa Daud menghajarnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, Daud menghajarnya dengan umban dan batu. Bapak Ibu perhatikan. Pada zaman Daud, umban itu diputar vertikal beberapa kali, lalu batunya dilepas. Dan ini dikatakan memiliki kecepatan 130 km per jam. Bapak Ibu. Dan batu itu Bapak Ibu, pada zaman Daud, besarnya sebesar bola tenis. Tapi pada zaman Romawi, batu yang ditaruh pada umban itu diputar di atas kepala. Dan itu sebesar bola biliar. Bapak Ibu, Daud menghantam singa dan beruang itu dengan batu, dengan memakai umban. Dan ketika mengenai beruang dan singa itu dengan kecepatan yang seperti itu, maka singa dan beruang itu jatuh. Dan Daud melepaskan dan mengambil kembali dombanya. Dan ketika dilihatnya singa dan beruang itu masih hidup, maka Daud membunuhnya. Bapak Ibu, Daud berpikir untuk domba yang adalah binatang, Tuhan bisa melepaskan. Tuhan bisa membuat Daud mengalahkan beruang yang 360 kilo dan singa yang 140 kilo. Demikian pula dengan Goliat. Daud bilang, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencomong barisan daripada Allah yang hidup. Lalu dikatakan apa lagi Bapak Ibu? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu, inilah iman percaya dan keyakinan yang Daud miliki ketika menerima tantangan dari Goliat ini. Dan ini semua timbul karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan. Daud selalu memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya dia di hadirat Tuhan. Karena Daud selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan dan berada di hadirat Tuhan dan selalu memiliki hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Amin. God bless you.
Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi, apapun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu mencari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menamakan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen siap menjawabnya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.